Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada hari ini. Pada hari ini memulai saya perkenalkan dulu, nama saya Sidik dari SMK Negeri Pamuaran, sama dengan Bapak Ibu. Kemudian pada kesempatan ini saya berada di Taman Berputra. Materi yang akan saya ungkapkan pada hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, kenapa harus ada budaya positif gitu? Oke. Konsep utama dari modul budaya positif yang saya pelajari di CGP itu ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positifnya sendiri, kemudian ada kebutuhan manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol dan restitusi, yang berikutnya ke-6 itu keyakinan kelas, kemudian ke-7 adalah restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah familiar dengan hal ini? Belum? Ya, sebetulnya Bapak kan kemarin sudah mengisi di guru penggerak BPSDM ya. Oke, berarti nggak diisi. Lupa ya. Oke, siap. Oke. Intinya adalah sama ya, intinya sama, hanya mungkin menjadi isu besar bahwa dulu penggerak di BPSDM atau di Provinsi Jawa Barat itu terlalu cepat ya. Kalau saya menyelesaikannya kurang lebih 2 bulan, tetapi di BPSDM itu 1 bulan beres gitu. Oke. Mengapa pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensial, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Berhubungan kita SMK kita sudah menerapkan kurikulum merdeka kurang lebih sampai hari ini dan 3 tahun sudah berjalan, maka mungkin untuk istilah profil belajar Pancasila Bapak Ibu saya sudah mulai sudah tahu seperti apa profil Pancasila itu. Oke. Nah, di sini adalah nilai-nilai positif. Disiplin positif yang pertama, budaya kita sebetulnya dari dulu itu kita sudah selalu menggunakan kata disiplin. Disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Ya, salah satu dari sini gambaran adalah disiplin yang sering kita kaitkan dengan kehidupan kita di pembelajaran adalah atau di kegiatan sekolah adalah disiplin waktu. Ya, kita di sekolah sudah menerapkan disiplin, salah satunya disiplin waktu. Siswa terlambat maka lebih dari jam 7. Kalau sekarang mungkin masih bisa silakan masuk ya. Kalau dulu pernah kita terapkan bahwa lebih dari jam 7 siswa balik pulang, ya pulang suruh pulang gitu. Dan itu sudah menjadi kesepakatan ya. Oke, nanti kita akan bahas apa itu kesepakatan, apa itu peraturan. Oke, kemudian ya disiplin apa lagi yang kira-kira kita sudah berjalan. Salah satunya misalnya disiplin mengumpulkan tugas. Berarti kalau yang tidak mengumpulkan tugas maka harus mengerjakan apa? Nah, itu. Nanti kita lebih spesifik tentang ada hukuman, ada restitusi, ada konsekuensi. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang pembahasan kedua adalah kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia ini merupakan pemikiran atau diciptakan dari Maslow. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang pastinya ini dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi kebutuhan dasar ini bisa jadi tidak 5-5-nya kita inginkan, kita harapkan, ya. Nah, dari 5 ini, yang pertama adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, misalnya nih, Pak Rizky mengaktualisasikan diri itu suka bermain musik, ya, akhirnya atau, nah, jadi kalau misalnya atau Pak Dadan suka main bola, ketika keinginan main bolanya ditahan oleh anaknya atau istrinya, maka nanti Pak Dadan bisa jadi efeknya marah-marah, Pak Rizky jadi beringat seperti ya. Itu mungkin contoh Bapak yang ya. Oke, lanjut. Kemudian adalah yang kedua, mendapatkan penghargaan. Bagaimana contohnya mendapatkan penghargaan? Nih, contohnya misalnya di SMK 4 bagi guru yang datang tepat waktu sebelum jam 6 pagi atau jam 7 pagi akan mendapatkan piagam penghargaan, atau misalnya dapat emas 1 kilo misalnya, bisa ya. Nah, ketika kita menginginkan tuh, wah, kayaknya pengen dapat emas, maka itu bisa dikategorikan sebagai kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, ya. Jadi timbul dari karena ada, kalau saya mencapai, saya dapat sesuatu. Nah, itu. Yang berikutnya adalah kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang. Nah, di sini ya kebutuhan rasa cinta ini bisa jadi bukan apa ya? Kalau di sekolah ya berarti bukan saya sayang sama atau cinta kepada anak laki-laki misalnya, atau anak perempuan yang cantik saja, yang kurang cantik menurut saya kita abaikan, itu bukan juga. Tetapi biasanya di sini lebih ke arah pertemanan, ya, biar dianggap seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Nah, saya simbolkan di sini adalah sebagai rumah, karena bagaimanapun, apapun kondisi kita, tidur di hotel pun mau berlama-lama, tidur di pantai berlama-lama, tidur di gunung berlama-lama, pasti tidak akan tercipta rasa aman. Kalau di hotel sudah ditagih, kalau di gunung sian ayam orai, ada ular. Nah, biasanya ya sejauh kita laki-laki berjalan, pasti akan kembali ke rumah, gitu. Makanya tempat yang paling aman adalah rumah. Oke. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan, kalau dulu ada primer, sekunder, dan tersier. Ya. Di sini kebutuhan sekunder, tersier itu sekarang sudah agak kurang digunakan. Kenapa? Ya, contohnya adalah penggunaan HP. HP saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar, ya. Tetapi kalau di sini kebutuhan dasar adalah seperti apa sih? Makan, minum, kesehatan, nah itu adalah kebutuhan dasar. Bagaimana kalau tidak diprioritaskan? Ya, kalau orang tidak makan, ya tidak mungkin. Dan mungkin pekerjaan kita itu dasarnya di sini. Kenapa tidak dimasukkan ke? Kenapa? Kalau uang masuknya kira-kira di mana? Mendapatkan uang, kebutuhan dasar. Ya, dasar.
uang kira-kira di dasar atau mendapatkan penghargaan? Dasar beli, berarti tujuannya beli beras ya? Buat masak, oke. Berarti ya itu dia nanti. Apakah ini menjadi uang? Bisa jadi ya. Segalanya boleh. Oke. Lanjut ya. Nah, konsep disiplin di dalam konsep disiplin sebetulnya ada yang saya buat adalah ada dua ya. Yang pertama disiplin ke arah positif, kemudian yang kedua adalah ke arah betul-betul positif. Kenapa saya bagi dua? Jadi memang menurut kita disiplin ini udah benar gitu. Tapi ternyata setelah saya pelajari dan mengikuti CGP ini, konsep disiplin ini ternyata masih ada miss. Kalau saya sendiri ada miss, termasuk terhadap yang namanya hukuman. Ya. Dan penghargaan pun ternyata saya kira saya memberikan penghargaan ke anak, memberikan reward, memberikan hadiah ketika anak bisa menjawab pertanyaan itu betul, tapi ternyata salah betul. Menurut penghargaan itu salah. Oke, kita bahas dulu ya. Ketika anak diberikan hukuman, maka itu akan ada rasa sakit terhadap anak tersebut. Nah itu memang betul-betul ya. Dan kadang-kala si anak tambah saja sih kamu salah tidak mengerjakan, silakan berdiri di depan. Nah itu sebenarnya efeknya mungkin sudah biasa, tapi itu efek kepada anak-anaknya adalah menjadi sakit gitu, ya sakit hati. Kemudian tidak nyaman, ya pastilah namanya dihukum pasti tidak nyaman. Semua orang ketika mau dipenjarakan itu tidak akan nyaman, termasuk juga para koruptor. Pernah saya bicara dengan salah satu yang berada di sana, katanya walaupun koruptor itu penjaranya bagus, tapi ketika mereka berada di sana itu menjadi tidak nyaman misalnya. Ya. Oke, kemudian memaksa, ya pasti karena kita lebih tinggi kedudukannya, kita selalu memaksa anak, kamu harus melakukan apa. Murid menjadi takut, ya karena takutnya dihukum, bukan karena keinginan diri sendiri. Kemudian, nah ini murid menyembunyikan kesalahan. Ini yang terjadi di lab di kelas saya. Ketika siswa dia menjatuhkan keyboard, menjatuhkan mouse, itu kalau misalnya gurunya tidak ada, maka siswanya jarang sekali untuk melaporkan. Pak, ini mouse-nya rusak, Pak, ini keyboardnya rusak. Bahkan ketika CPU atau layarnya jatuh, kemudian ada warna hitam, maka siswa atau murid itu jarang untuk melaporkannya. Betul. Kemudian yang terakhir adalah nih, efek yang paling buruk menurut saya adalah murid menjadi rendah diri. Artinya kepercayaan diri dia menjadi hilang. Itulah efek dari hukuman. Nah, kita bahas di sini. Saya masukkan penghargaan itu sebagai identitas gagal. Kenapa? Penghargaan itu tidak efektif. Ya, karena ternyata ya memang betul ketika pertemuan berikutnya anak akan bertanya, Pak ada dirinya enggak? Gitu. Nah itu menjadi efek kurang bagus juga ternyata. Ya. Kemudian merusak hubungan antar teman. Ya, karena misalnya dari tigaan ada kelompok, kemudian bikin laporan. Ya, satu orang bikin laporan, kemudian dicontek sama tigaan. Ternyata kita kurang teliti dalam memberikan nilai. Nah, ketika kita tidak teliti memberikan nilai, maka ini akan terjadi karena anak jarang akan protes. Ya, tapi ini akan menjadi kerjaan saya dicontek, tapi dia mendapatkan nilai lebih gede. Nah ini satu ini. Kemudian mematikan kreativitas. Seperti apa sih mematikan kreativitas? Ya, misalnya salah satu contoh. Karena si A itu biasanya mendapatkan hasil yang maksimal terus, akhirnya apa? Si B, si C, si D, si F itu akhirnya tidak mau berusaha untuk menggunakan atau melakukan atau mencapai target dari tujuan pembelajaran itu. Akhirnya apa? Ya kan kreativitas,
motivasi langsung turun. Oke, nah ini penghargaan juga kadang-kala bertahun-tahun, dan orang tua pun selalu ketika dulu di rapat akan menanyakan, anak saya ranking berapa? 1 sampai 3, 1 sampai 10 disebutkan, berarti yang tidak masuk ranking selalu dibilangkan, kamu nggak masuk ranking. Akhirnya apa? Nah, sebetulnya ini ada efek jelek, anaknya akan menjadi sama tadi, rendah diri, ya. Dan bahkan ketika seperti ini bisa jadi gurunya yang selalu memberikan nilai, bisa jadi akhirnya apa? Dan itu kan yang selesai, tapi ini kan tugasnya masuk. Nah, yang berikutnya adalah merampas hak, ya. Efeknya kayak apa? Nah, ini bisa jadi takutnya penilaian dari kita menjadi subjektif bukan objektif. Ketika subjektif, anak yang ada si ama kita ke bapak A, jadi saja lebih gede. Nah, yang berikutnya adalah menghargai dirinya sendiri. Oke, seperti itu. Ya. Oke, konsep yang berikutnya adalah konsep disiplin, identitas sukses. Konsep identitas sukses, nah inilah yang menurut saya lebih baik untuk diterapkan. Yang pertama adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah, tapi konsekuensi ini masih kurang maksimal dalam penerapan disiplin positif. Kenapa? Konsekuensi itu biasanya berpengaruh pada penguatan untuk jangka pendek, ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Artinya apa? Kita harus memantau murid tersebut bagaimana progresnya, bisa per hari, per minggu, per bulan, per semester. Kemudian di konsekuensi ini selalu ada stimulus dan respon. Jadi anaknya berbuat apa, kemudian responnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian di konsekuensi adalah murid menghormati peraturan. Ya, muridnya memang menghargai, karena takut tuh ada sesuatu apabila tidak dia melakukan, ada sesuatu hal yang akan terjadi. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, ya, karena tidak ada waktu yang disiapkan untuk menanya bagaimana apa yang telah kamu lakukan, bagaimana kesalahan yang harus kamu pertanggungjawabkan. Nah, hal itu akan dijawab di restitusi. Kalau mungkin saat ini kita tahu bahwa restitusi itu adanya di pajak. Kemudian kalau misalnya pembayaran beasiswa, pembayaran pembelian barang dan sebagainya. Oke. Di restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini bisa kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain karena dia merasa bahwa ini adalah tanggung jawab dia, akhirnya dia bisa bertanggung jawab untuk orang lain. Dan di sini juga ada teori kontrol, ya, di restitusi. Jadi dasar teori untuk menjalankan restitusi ini ada di teori kontrol. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau di sini di restitusi kita ada tanya jawab, perbaikannya seperti apa yang harus dilakukan. Tetapi di sini kita tidak mengarah, kita hanya mengarahkan saja, tidak memberikan hasil, tidak. Bila mau memecahkan kaca maka harus ganti. Nah itu. Tapi anaknya sendiri atau muridnya sendiri yang atas kesadaran sendiri dia mempertanggungjawabkan apa yang harus Oke, sampai sini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya. Maaf, ada berisik. Oke, konsep disiplin dalam pendekatan restitusi adalah dari restitusi sendiri adalah pemberian perhatian
Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka. Artinya di sini yang berperan jelas adalah murid. Guru hanya sebagai mungkin istilahnya adalah coaching. Dia mendengar, kemudian dia mengarahkan tanpa memberikan apa yang harus atau keputusan. Oke, silakan diminum ya, diminum boleh. Oke, sambil diminum, ada pertanyaan terkait yang sudah dipaparkan. Oke, siap. Bisa diberikan contoh pada itu seperti apa? Karena kalau Bapak menyinggung dari pajak dan sebagainya, berarti kan itu ada pengurangan kalau pajak. Tapi kalau dari definisi yang disampaikan itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Ya, oke. Ya, kalau gitu mungkin sebelum menjawab pertanyaan tadi ya, ini saya kebetulan sudah ada gambaran, mungkin nanti saya perjelas lagi. Oke, kita akan bahas dulu hukuman-hukuman ya Pak, contoh kasusnya. Nanti untuk restitusi di slide ketiga. Oke, yang pertama adalah contoh dari hukuman. Di sini yang sering kita lakukan mungkin ya. Yang pertama adalah guru menghukum murid dengan menghormati bendera selama 30 menit. Nah, biasanya ini dilakukan kalau di sekolah orang lain, karena di kita saya lihat belum pernah ada yang disuruh menghormati bendera 30 menit. Tapi kalau kita upacara ulang yang siang ada. Nah, ini di negeri orang lain itu ada melakukan hormat bendera. Itu sebetulnya tidak mendidik, ya. Bahkan di sekolah yang lain itu menghormati pohon, kemudian pagar yang ada benderanya. Memang maksudnya untuk menghormati bendera, tetapi ini menjadi tidak mendidik. Efeknya apa tadi? Yang pernah saya sampaikan, murid menjadi rendah diri. Karena apa? Yang nontonnya banyak. Itu segitu gitu. Waktu 30 menit sebetulnya ya bisa dihilangkan sangat lama ketika kita sedang dihukum. Yang kedua adalah, nah, kenapa ada hukuman itu? Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi hukuman itu datangnya tiba-tiba. Ketika mereka salah, maka langsung guru memberikan hukuman yang sebetulnya hukuman tersebut tidak ada, mungkin tidak tertulis di dalam peraturan. Bapak Ibu bisa ngecek ya, sebetulnya hukuman menghormati bendera 30 menit saya rasa di setiap sekolah tidak pernah tertulis secara tertulis itu tidak pernah ada. Tetapi pemberian ini selalu diberikan ketika melihat anaknya kesiangan gitu ya. Bagus, tentu jawabannya nanti ya sesi ke berikutnya. Nah, untuk konsekuensi itu contohnya, nah, guru memberikan konsekuensi untuk yang tidak mengerjakan PR. Biasanya guru bahasa, misalnya bahasa Indonesia, dengan apa? Menuliskan dengan dua kali lipat. Jadi kalau bikin kalimat, bikin paragraf, maka disuruh ayo bikin kalimatnya dengan tema yang berbeda. Itu sama. Tapi kalau ini rata-rata produktif, guru di sini kita nggak mungkin kan. Ayo nak, kamu nge-coding 2 kali, itu jarang sekali kan. Oke. Kemudian di konsekuensi guru memang tegas dan murid menghormati peraturan. Karena apa? Karena dia tahu efek yang akan timbul ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, jadi
pelanggaran, kemudian konsekuensinya, hukumannya apa, itu sudah ditetapkan tanpa ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau sekarang itu ada namanya kesepakatan kelas, ya. Nah itu lagi situ sebetulnya. Kalau konsekuensi, ya aturannya sudah dibuat. Siapa yang buat? Bisa jadi dari manajemen sebelumnya, bisa jadi dari turunan aturan dari dinas, misalnya bisa jadi aturannya dibuat oleh bidang-bidang yang ada di sekolah. Oke, nah ini restitusi. Contoh kasusnya di sini adalah guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu mengatasi masalahnya. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di restitusi bedanya dengan hukuman adalah di restitusi murid itu kita restitusi kelas dulu ya. Murid itu membuat, atau kita jelaskan dulu nih peraturan yang ada seperti apa. Kemudian murid berdiskusi dengan memberikan masukan. Tiap murid memberikan masukan. Kita ingin menjadi lebih baik, berarti kita mau bikin apa nih? Kalau misalnya dari segi kehadiran mau seperti apa nih? Kemudian dilihat dari segi kebersihan mau apa sih? Mau digimanain? Bentuk rambutnya atau bajunya. Nah, tapi kalau baju sama rambut biasanya sudah kesepakatan sekolah. Tapi yang dibahas kayak kebersihan, kalau misalnya tidak melakukan kebersihan, jadwal weekend dan sebagainya, konsekuensinya apa? Ya memang itu ada konsekuensi. Tetapi ketika di restitusi, bicara di restitusi adalah konsekuensinya itu disepakati oleh antara murid dan murid. Guru hanya sebagai fasilitator, sebagai pendamping. Nah, ya, kalau dalam pelaksanaannya kadang guru memberikan masukan kayak gini, bagaimana? Dan di restitusi itu jangan mencantumkan kata jangan. Kalau dulu orang tua dulu bilang bahwa udah entong dicarek. Kalau dicarek, kalau dimarahi, kalau dibilang jangan lari-lari nanti jatuh, maka yang akan terekam di bawah kemudian anak pasti jatuh. Ya, jadi untuk kalimat yang positif kita atau ke anak dihilangkan di kata jangan. Oke. Mungkin penjelasan restitusi seperti itu bagus ya, mudah-mudahan tidak puas ya. Biar nanti kita diskusi lagi di tamuan dulu ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, kita berdiri sebagai guru, tidak ada 5 posisi kontrol yang ada yang kita bisa perankan, yaitu pemukul, teman, pemantau, manajer, dan pembuat tugas bersama. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Manajer. Oh, manajer. Kenapa kalau manajer? Mengarahkan murid. Oke, mengarahkan murid ya. Bisa dikelimanya? Pernah. Tapi dilakukan dikelimanya tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ya, biasanya kan kita harus menjadi fasilitator. Fasilitator. Kalau di BK itu kira-kira ngambil fasilitator sebagai apa? Sebagai teman ya. Ya betul. Sebagai teman ya. Oke. Oke. Nah, betul sekali ya kata Pak Agung bahwa pada itu sebagai
manajer kita sebagai apa tadi? Hah? Mengarahkan ya, berarti tujuh kumpul atau manajer ya. Oke, sebetulnya manajer itu sepemahaman saya, manajer itu adalah gabungan dari teman dan pemantau. Ya, itu ada di manajer. Untuk yang dua ini, itu lebih baik kita mulai hilangkan penghukum dan kita bukan polisi. Ya, karena tadi ketika memberikan hukuman itu sifatnya tidak terukur biasanya karena emosi dan sebagainya, atau karena melihat sebelum-sebelumnya kalau yang kesiangan hormat bendera, kemudian membuat rasa bersalah. Nah, amat sama dengan penghukum. Cuma ini lebih kalau ini biasanya ya, kalau yang udah biasanya hukum aman-aman saja, tapi kalau yang membuat rasa bersalah, misalnya seperti apa? Tuh, anaknya tidur, Pak Rizky, kamu tidur, dia berdiri di depan. Nah, oh, Pak Asep, dia di depan. Nah, seperti itu ya. Jadi ayo merasa aduh, seperti itu ya. Harus memberikan masukan. Ya, bukan hanya lihat saja, oh sangat salah, tapi memberikan masukan. Bagaimana memanage orang sebetulnya? Kalau di perusahaan memanage orang, manajer ada. Ya, ada kalanya teman, ada kalanya memantau. Dan yang ngerjain sebetulnya oleh manajer bukan, tapi oleh anaknya. Ya, anak gua ngapain? Oke, ini contoh penerapan. Tadi yang murid tidur, kebetulan sama ya kasusnya. Murid tidur di lab dan tidak membuat laporan rangkum. Nah, ini kan ya. Bahkan saya suka misalnya belum bikin laporan anak dengan pulang, walaupun lewat dari jam 5. Nah, itu ini kasusnya. Nah, kalau seperti itu berarti saya sebagai penghukum, gitu ya. Apapun kondisinya. Gitu ya. Kenapa? Ketika kita menjadi penghukum, bedanya apa? Kita dengan apa tadi? Kita tidak mencari tahu dulu. Permasalahannya bedanya penghukum dan itu adalah kita tidak mencari tahu kenapa si anak tidur di lab. Nah, itu bisa jadi membantu bapaknya, bisa jadi sakit. Nah, setelah tahu, baru kita cari kira-kira di restitusi itu, kira-kira solusinya apa. Nah, kalau misalnya kamu ini, nah itu, jadi tadi dulu ya. Nah ini, pernah kayak gini, kamu tidur saja di lab. Mana laporan kamu? Keluar. Pilih laporan 3 kali. Siapa yang pernah melakukan? Saya. Oh, sama Pak. Oke. Sama ya? Oke. Berarti ya kita sama. Kenapa ini masih dilakukan? Karena kita kesel. Anaknya tadi. Jadi ini sebagai apa kita? Posisi kita? Penghukum. Oke. Betul ya? Sebagai penghukum. Karena tidak ada penghukum di sana, muridnya adalah orang-orang murid-murid tertentu yang memang spesial gitu. Dikasih 3 lapangan deh, kasih 2, 5 gitu ya. Tetapi ini sebagai gambaran saja, mungkin Bapak Ibu yang baru di sini. Dulu di TKJ itu ada anak TKJ yang sukanya kalau belajar dia nggak mau, tapi kalau suruh angkut-angkut barang, bantuin gurunya dia mau. Dan kejadian pada saat prakerit di salah satu ISP terkenal, di sana dia ditanya, kamu bisa apa? Bisa konfigurasi? Nggak bisa Pak. Bisa switching? Dulu internet pakai switching gitu, nggak bisa. Bisa cabling? Nggak bisa.
Bisa keluar sekolah? Bisa Pak. Dia keluar sekolah pada saat terakhir ini. Ya, dan alhamdulillah saat ini dia bekerja di tengah laut. Jadi namun ya jadi pelaut. Itu ada kejadian ya. Di PKJ. Jadi akhirnya dia kalau disuruh rajin anak rumah suruh Pak. Bagus, sopan, tapi kemampuannya dia selalu itu bagian-bagian dia nggak ketayangan. Tapi bagian nganggur-nganggur dia selalu siap Pak, siap Bu. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nah ini kalimatnya biasanya seperti inilah. Kamu tidur saja, mana laporan kamu? Berapa kali harus Bapak bilang jangan tidur. Sudah banyak guru yang melaporan ke Bapak, bikin malu saja. Kalimat inilah yang menjadi mengingat ke anak kita, ke murid-murid kita, menjadikan rasa bersalah. Anak-anak punya hati. Ya. Oke, yang berikutnya adalah ini biasanya mungkin yang dilakukan oleh Bapak Ibu di BKM. Bangun, kenapa kamu tidur? Kalau ada yang sulit, tanyakan saya. Ayo segera laporannya. Seperti kita memposisikan, menurunkan posisi kita dari seorang guru menjadi teman. Dan yang saya perhatikan bahwa SMK adalah perubahan ya. Kalau Bapak Ibu mau menghancurkan generasi di posisi kita sekarang. Kenapa? SMP itu anak-anak masih disuapin, SD masih disuapin. Tetapi ketika lepas dari menengah, itu anak-anak sudah menjadi dewasa. Dan walaupun zaman sekarang anak SMP sudah bisa, ada yang langsung baru SMP sudah berkeluarga, tetapi di SMA itu di SMK itu perubahan dari diri betul-betul tercipta. Jadi ya kalau ingin membangun ya saya pikir selama ini ya disinilah berubah. Kita nggak bisa menjadi pokok karena mereka akan pakai logika. Ngapain saya dihukumkan, saya bayar momen kayak gitu. Ngapain saya harus ini, kan saya ini. Mereka bisa tetap. Kalau anak SD itu mencontoh apapun kerjaan kita. Kalau kita suka baca HP ya anak-anak nanti pasti buka HP. Kalau kita suka musik atau ngomong kasar ya anaknya pasti mengikuti. Tapi kalau di SMK dia mainnya logika ya. Oke. Jadi kalau mau memungkinkan sebagai teman boleh, tapi lebih baik sebagai manajer. Nah, kalau di manajer adalah kita lebih ke arah tadi mengawasi betul, kemudian memberikan pertimbangan. Nah, kalau di sini misalnya kalimatnya apa kamu tahu kesalahan kamu, apa pendapatmu agar kamu dapat memperbaiki kesalahan. Artinya di sini kita membuat si anak merefleksikan dirinya sendiri atas kesalahan yang dia berbuat seperti itu. Ya, jadi kalau bisa kita menjadi manajer karena dulu ketika ya, tapi bukan berarti ketika kita mengajar di satu kelas kemudian terdapat